Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 6. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua masih diberi kesehatan dan kebahagiaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, nama saya Rinda Gali Permatasari. Saya calon guru penggerak angkatan 6 Kota Banjar dari UPTD SDN 10 Hegarsari. Dengan fasilitator saya Ibu Fatimah Barkat dan pengajar praktik saya Ibu Nia Kurniasi. Bapak Ibu guru, di kesempatan kali ini saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Lalu, yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Dan yang ketiga, apa yang bisa saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Baik, Bapak Ibu guru, yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1, yang pertama, saya berpikir bahwa anak atau peserta didik adalah kertas kosong yang harus ditransfer dengan ilmu pengetahuan. Tugas guru adalah mentransfer pengetahuan dan keterampilan. Apa yang saya berikan kepada peserta didik sebagai suatu paket ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Selanjutnya, pembelajaran terpusat pada peran guru sebagai pendidik sangat dominan. Ini terjadi karena anggapan guru bahwasannya peserta didik itu adalah kertas kosong, sehingga guru yang bertugas memberikan pengetahuan dan murid hanya mendengarkan dan menerima pengetahuan yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik anak, sehingga semua anak diharuskan bisa memahami apa yang disampaikan guru dengan cara penyampaian yang sama. Padahal anak tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, suasana kelas yang tertib, disiplin, serta peserta didik harus memahami semua materi ajar adalah fokus utama saya. Sehingga ketika ada anak yang tidak tertib atau tidak disiplin, pasti guru akan memberikan hukuman. Karena guru beranggapan bahwa dengan hukuman akan membuat anak tersebut menjadi disiplin. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah saya mempelajari modul 1.1 adalah yang pertama, merubah mindset saya bahwa seharusnya peserta didik sebagai subjek pembelajaran. Jadi, merekalah pemegang kendali pembelajaran. Pendidik wajib menghamba pada anak dengan segala ketulusan hati. Kita guru hanyalah sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Yang kedua, memerdekakan peserta didik dalam belajar. Maksudnya adalah anak diberi kebebasan dalam belajar. Anak diberi kebebasan dalam pengerjaan dan guru hanya mengarahkannya saja. Biarkan anak memunculkan sendiri kemampuannya sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Yang ketiga, lebih cermat memilih karakteristik, bakat, dan minat peserta didik. Menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Nah, kalau ini kita sebagai seorang guru harus bisa menganalisis karakteristik peserta didik. Karena berdasarkan kodratnya, karakteristik anak itu berbeda-beda. Mungkin ada anak kinestetik, anak audio, atau anak visual. Sehingga cara belajar anak pun berbeda-beda sesuai karakteristiknya tersebut. Nah, yang terakhir adalah melaksanakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Menurut saya, pembelajaran yang kreatif dan inovatif adalah pembelajaran yang berpusat pada anak dan juga pembelajaran tersebut disesuaikan dengan kodrat anak. Yang mana kodrat anak itu adalah bermain, sehingga metode yang digunakan juga harus menggunakan metode permainan. Selanjutnya yang ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama yaitu meningkatkan karakter peserta didik. Hal ini dilakukan dengan cara pembiasaan-pembiasaan baik yang akan selalu saya teladankan kepada siswa tentang bagaimana mereka bersikap agar menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kedua, menerapkan sistem AMONG dalam menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik. Maksudnya, kita sebagai guru tugasnya hanyalah membimbing dan mengarahkan kekuatan kodrat, yakni minat dan bakat yang dimiliki masing-masing anak, sehingga kekuatan kodrat tersebut bisa berkembang secara optimal.
Yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi, sebagai guru kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya, sehingga menutupi atau mengamburkan sifat-sifat jeleknya. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, ya kita harus bekali siswa dengan kecakapan abad 21. Yang terakhir, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dengan budaya setempat. Hal ini penting untuk kita terapkan pada anak-anak saat ini mengingat perkembangan iptek. Banyak sekali anak-anak yang hilang nilai-nilai budayanya. Di sini saya sebagai seorang guru berusaha memberikan penerapan materi terhadap kehidupan sehari-hari anak sesuai dengan kearifan lokal budaya setempat. Baik, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, dari semua yang saya paparkan tadi, selanjutnya kesimpulan yang dapat saya sampaikan tentang dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah diantaranya adalah: yang pertama, pendidikan menuntun sesuai dengan kodrat anak. Yang kedua, pembelajaran berhamba pada anak. Dan yang ketiga, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian. Guru sejati adalah guru yang bisa membuat murid percaya akan kemampuannya sendiri dan bangga melihat perkembangan muridnya sekecil apapun. Salam bahagia dan salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.